Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan salah satu perlawanan daerah yang terjadi di Indonesia, yaitu perlawanan Jawa atau lebih sering didengar dengan perlawanan Diponegoro. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Hasan, dan di sini aku bersama dengan Bintang, Denny, Imandita, dan Jihan. Nah, yuk langsung simak aja videonya. Hai semua, nama aku Hasan. Kali ini aku akan menjelaskan latar belakang perlawanan Diponegoro. Masuki abad ke-19, keadaan di Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Karena intervensi Belanda terhadap pemerintah lokal seringkali memperburuk perselisihan yang ada di lingkungan keraton. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Selain itu, dominasi Belanda telah membuat rakyat menderita karena dijadikan sebagai objek pemerasan. Pasalnya, para petani tidak dapat mengembangkan hidupnya karena harus menjadi tenaga kerja paksa. Beban mereka pun semakin berat karena diwajibkan untuk membayar berbagai macam pajak. Melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman Belanda, Pangeran Diponegoro tidak mau tinggal diam. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III yang pada awalnya memilih untuk diam dengan urusan keraton. Namun, ketika Belanda dirasa terlalu banyak mencampuri urusan keraton, Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Selain itu, Perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok-patok yang membuat jalan di atas makam leluhur. Hal itulah yang membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang dengan mengganti patok yang dipasang Belanda dengan tombak. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Denny Samasta. Halo semua, aku Denny akan melanjutkan penjelasan dari teman aku sebelumnya yaitu Hasan mengenai kronologi Perang Diponegoro. Pada bulan Mei 1825, pihak Belanda berniat membangun rel kereta api dari Yogyakarta ke Magelang melalui Tegarrejo. Pembangunan dilakukan tanpa persetujuan dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dan masyarakat merasa tersinggung dan marah karena Tegarrejo adalah tempat pemakaman dari leluhur Pangeran Diponegoro. Selain itu, pembuatan rel kereta api tersebut akan menggusur banyak lahan. Rencana ini ditentang oleh Pangeran Diponegoro lantaran rel kereta api tersebut mengenai area kediaman neneknya di Tegarrejo. Perang Jawa tak dapat dihindari, dimulai pada 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya menerapkan strategi gerilya untuk menghadapi Belanda yang jelas lebih unggul jumlah prajurit dan persenjataan. Kubu Pangeran Diponegoro bermarkas di pedalaman Goa Selarong, suatu kawasan pegunungan di wilayah Pajangan, Bantul, yang terletak sekitar 26 km ke arah barat daya dari Keraton Yogyakarta. Beberapa tokoh pahlawan yang berandil besar membantu Pangeran Diponegoro antara lain Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodirjo, sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Pasukan Diponegoro selalu bergerak masuk keluar hutan, naik turun gunung, dan menjelajahi banyak wilayah dari Yogyakarta, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Strategi ini sangat merepotkan Belanda yang terpaksa mengeluarkan banyak biaya untuk membiayai Perang Jawa dan mendatangkan pasukan bantuan. Selanjutnya penjelasan aku akan dilanjutkan oleh Bintang. Halo, nama saya Bintang Kemilo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk strategi dan hasil dari Perang Diponegoro. Yang pertama, strategi yang dipakai Perang Diponegoro yaitu merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Yang kedua, mengirim utusan kepada para bupati dan ulama agar bersiap melawan Belanda. Yang ketiga, memilih bangsawan yang dinilai sebagai kawan lawan, lalu membagi wilayah perang dan pertahanan. Nah, Perang Diponegoro ini dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi oleh pamannya yaitu Pangeran Mangkubumi, lalu Alibasa Sentot Prawidirjo sebagai panglima muda dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya.
Nah, perluasan di berbagai daerah itu terjadi selama 3 minggu setelah penyembuhan Tegal Rejo. Pasukan Diponegoro menyerang keraton Yogyakarta dan berhasil mendudukinya. Hasilan ini kemudian disusul dengan kemenangan di beberapa daerah pada tahun-tahun awal berkorbannya Perang Diponegoro. Akhir dan hasil Perang Diponegoro. Nah, pertempuran sengit antara Belanda dan Pangeran Diponegoro baru berakhir pada 28 Maret 1830. Kala itu pasukan Pangeran Diponegoro dijepit di Magelang oleh Jenderal de Kock demi membebaskan sisa pasukannya. Pangeran Diponegoro rela menyerahkan diri. Pangeran Diponegoro kemudian ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga akhir hidupnya. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jihan dan di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari teman aku sebelumnya Bintang. Di sini aku akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dari Perang Diponegoro. Dari penjelasan sebelumnya, kita tahu bahwa Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun dan tentunya perang ini menimbulkan dampak yang sangat besar, terutama bagi Indonesia. Nah, apa aja nih dampaknya? Yang pertama, menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa dari penduduk Jawa. Yang kedua, kekalahan Pangeran Diponegoro menegaskan penguasaan Belanda terhadap Pulau Jawa. Yang ketiga, Raja dan Bupati Jawa tunduk kepada Belanda. Yang keempat, semakin parahnya perekonomian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seperti paparan Bintang sebelumnya, kita dapat tahu bahwa Belanda menang. Dan karena itulah Belanda akan merampas semua keuntungan yang dapat ia dapatkan dari tanah jarahannya. Yang kelima, hasil dari tanam paksa digunakan untuk membiayai pihak militer Belanda. Dan yang keenam, penderitaan yang besar bagi rakyat Indonesia. Penderitaannya tidak hanya secara fisik, tetapi juga dari penderitaan secara mental. Dan tentu saja dampak ini bukan bagi Indonesia saja, tetapi juga bagi pihak Belanda. Dampak apa aja sih yang diterima Belanda dari adanya Perang Diponegoro ini? Dampaknya adalah kas Belanda terkuras habis untuk membiayai perang. Seperti yang kita ketahui, untuk membiayai perang dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Di lain sisi, Belanda juga mendapatkan sebuah keuntungan, yaitu mendapatkan beberapa wilayah di Yogyakarta dan Surakarta, diikuti dengan kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa mulai berkurang. Nah, itu saja penjelasan dari aku mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari Perang Diponegoro. Paparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vira. Hai semua, sekarang aku, Imanita Putri Syafira, mau lanjutin penjelasan sebelumnya dari Zihan Zainima. Aku mau ceritain tentang bagaimana perang yang dipimpin Pangeran Diponegoro ini berkaitan dengan Perang Padri, meski jaraknya ribuan kilometer jauhnya. Perang Padri adalah perang yang disebabkan perselisihan antara kaum Padri dengan kaum adat, yang mempermasalahkan ajaran agama Islam, paternalisme, dan paternalisme. Belanda dimintai bantuan oleh kaum adat, lalu mencoba untuk mengambil kesempatan dari perselisihan yang ada. Namun, pada akhirnya, kaum adat dan kaum Padri bersatu dan balik menyerang tentara Belanda. Perang Padri ini berlangsung dari tahun 1803 hingga 1838, sedangkan Perang Jawa terjadi pada tahun 1825 hingga 1830. Belanda terlibat dalam dua perang ini, padahal keduanya terjadi hampir bersamaan. Belanda sedang menghadapi Perang Padri di Sumatera Barat ketika perlawanan Diponegoro meletus. Untuk menghadapinya, Belanda terpaksa menarik pasukan yang dipakai perang di Sumatera Barat untuk menghadapi Pangeran Diponegoro yang bergerilya dengan gigihnya. Sebuah gencatan senjata pun disepakati. Belanda melalui residennya di Padang mengajak pemimpin kaum Padri pada saat itu, yaitu Tuanku Imam Bonjol, untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang pada tanggal 15 November 1825. Sebagian besar pasukan dari Sumatera Barat pun dialihkan ke Jawa untuk melawan Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Setelah Perang Jawa berakhir pada tahun 1830, kertas perjanjian gencatan senjata itu disobek dan terjadilah Perang Padri babak kedua. Pada tahun 1837, pemimpin Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol, ditangkap. Perang Padri pun berakhir pada 28 Desember 1838. Nah, sekian penjelasan tentang Perang Jawa ini dari kami. Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Pak Bobon pergi ke Sulawesi, tak lupa membeli banyak buah. Sampai di sini saja penjelasan dari kami. Terima kasih dan maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.